Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial Susukan, kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang Susukan. Kali ini kita akan bertema tentang vaksinasi tahap 2 pada siswa-siswi SMK Negeri 1 Susukan. Saya, Susi Miniarti, beserta rekan saya Rizal J. Yudhistira akan memandu pada bincang-bincang Susukan kali ini. Dan kita kedatangan tamu dari tim vaksinator PKM Susukan. Kita akan membahas tentang apa sih dan apa istilahnya kelebihan dan manfaat dari vaksinasi kedua ini. Kita beralih kepada rekan kita Pak Rizal, mangga Pak Rizal. Pada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh Bapak Hidayat dan Bapak Ramdhani dari tim vaksinator PKM Susukan. Mungkin langsung aja Pak ini kan kita sekarang lagi gebiar vaksinasi tahap kedua setelah kemarin. 3 minggu yang lalu kita selenggarakan vaksinasi tahap pertama untuk siswa kelas 11. Nah, untuk perbedaannya sendiri nih Pak antara vaksinasi tahap pertama dan vaksinasi tahap kedua itu ada di sebelah mananya gitu Pak? Kenapa kita harus divaksin 2 kali? Saya coba menjelaskannya Bu ya. Terkait vaksinasi COVID ini, sebenarnya dengan vaksinasi ini akan meningkatkan antibodi. Yang mana setelah divaksin itu nanti respon tubuh kita terhadap virus COVID yang masuk akan lebih cepat. Tapi antara tahap 1 dan tahap 2 itu berbeda. Kalau tahap 1 hanya dasar, ketika disuntikan tahap 2 itu akan lebih efektif. Jadi kekebalan respon tubuh kita itu respon tubuh tinggi gitu ya. Respon tubuhnya lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi ketika virus masuk, ketika kita belum divaksin itu lambat 14 hari baru kita merespon antibodi dalam tubuh kita merespon. Tapi setelah divaksin 1 hari 3 hari udah bisa ada respon gitu ya. Kalau ada terpapar gitu ya, langsung merespon. Target pemerintah kan 60% untuk membentuk herd immunity. Itu terhitungnya dari vaksin yang kedua. Itu yang dijelaskan oleh Pak Ramdhani. Jadi istilahnya vaksin kedua itu untuk lebih meningkatkan lagi daya imun ya, dan mensensor virusnya itu lebih cepat. Jadi kalau kita yang belum ya Pak Rizal ya 14 hari masih nunggu 14 hari. Nah, kalau kita udah divaksin berarti sensornya itu 1 atau 2 hari ya Pak ya. Jadi intinya meningkatkan efektivitas dari vaksin tersebut ya terhadap kekebalan tubuh kita dari virus COVID. Kalau untuk jenis vaksinnya sendiri, nah mungkin teman-teman milenial Susukan juga ya bertanya-tanya nih, jenis vaksin kan di Indonesia kan ada beberapa yang masuk ya Pak ya, beberapa jenis vaksin yang masuk. Nah untuk saat ini nih untuk digunakan di siswa sekolah ini kan jenjang umurnya di bawah 17 tahun mungkin ya, kalau yang kelas 11 itu pakai jenis vaksin apa ya untuk dosis keduanya ini? Terkait dosis kedua itu tergantung dari dosis pertama. Sama ya. Yang pemerintah gunakan saat ini kan kita pakai Sinovac. Bila yang pertamanya Sinovac, yang kedua Sinovac lagi. Terus untuk masyarakat umum ada AstraZeneca, nanti yang keduanya AstraZeneca lagi. Kemudian ada Moderna juga untuk nakes tahap 3 dan masyarakat umum juga bisa. Sebagai booster ya katanya Pak, kalau yang Moderna bisa tahap 1 tahap 2. Bisa juga. Tapi pelayanannya di rumah sakit. Untuk Moderna, tapi Moderna itu responnya lebih cepat, KIP-nya lebih cepat, lebih tinggi. Iya. Kejadian pasca imunisasi ya. Efeknya lebih dahsyat. Nah, ini terkait efek ya. Kemarin itu waktu dosis tahap pertama itu kita sempat bincang-bincang juga sama tim vaksinator dari PKM Susukan juga terkait efek simpang ya, namanya efek samping pasca imunisasi itu ya, atau namanya tuh KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu terkait dosis pertama kan katanya ada beberapa yang bilang lah demam atau lapar dan juga bilang ngantuk gitu. Nah, untuk dosis kedua ini
sama juga ada KIPI-nya juga. KIPI-nya lebih rendah. Oh, lebih rendah. Karena kita sudah di awal kita sudah beradaptasi di awal. Jadi yang kedua tuh ya misalkan pusing ya nggak terlalu pusing, demam ya paling sebentar ya, nggak terlalu. Tapi normal ya kalau misalkan ada yang Normal. KIPI gitu normal ya. normal. Itu kalau yang merasa lapar aja itu efek juga itu. Nah, itu Iya. tergantung respon tubuh masing-masing. Oh, tergantung ada yang respon. lapar, ada yang Iya. ngantuk, Iya, ada yang betul. mual, ada Iya. yang pusing, Iya, ada yang lemes aja ya. lemas. Itu berarti sebagai bentuk respon tubuh kita terhadap jadi beda-beda. iya benda asing yang masuk mungkin ya, Pak ya. Tapi sejauh ini selama disusukan tuh Aman ya. aman, tidak temukan KIPI yang berat. Jadi menurut Bapak gimana? Ya, itu kan KIPI kan suatu efek samping yang Iya. alami juga. Iya. Memang tergantung kondisi tubuh masing-masing. Itu berbeda-beda, makanya efek Iya. samping atau efek orang berbeda. Ada yang biasa saja, ada yang pusing, ada Iya. yang Berat. ini. Tapi alhamdulillah kita tidak temukan atau belum temukan yang berat. Tapi intinya, selama KIPI itu tidak menunjukkan hal-hal yang menjurus ke yang bahaya, Iya. kita aman-aman aja. Itu hal yang wajar. Ya. Hal itu bisa disikapi, misalkan kalau seorang itu habis disuntik terus misalkan timbul mual muntah, nanti ada dikasih obat untuk peredanya. Makanya Ada pusing, peredanya cukup itu aja. Dan memang nanti juga akhirnya beberapa jam atau beberapa hari akan normal kembali. Jadi karena memang respon tubuh dan respon tubuh itu sebagai tanda bahwa ada reaksi vaksin masuk ke dalam tubuh dengan kondisi tubuh yang ada dalam dirinya, sehingga menimbulkan suatu keluhan-keluhan yang kecil tadi. Jadi hal yang dikatakan masih normal. Ya, gitu. Apalagi ini ya generasi muda malah nggak terlalu banyak sekali efek samping ya. Iya. Cuma sekarang ini sayangnya terkadang masyarakat kita, jangankan yang sudah usia tua, kadang yang muda, Iya. yang masih berpikirnya masih rasional aja, terkadang terbawa-bawa Iya, itu. hoak-hoak yang tidak jelas, yang harusnya kita, apalagi yang pelajar ya, Iya, betul. harusnya pelajar dulu, menganalisa dulu nama berita yang yang mungkin bahaya yang hoax bahaya itu itu ya. Iya, sejauh bahaya mana itu. kebenarannya harusnya dianalisa dulu. Toh kenyataannya di kita sendiri belum ada Nah, ditemukan yang KIPI yang berat atau sampai menimbulkan hal yang fatal kayak ini dia salah satu sampai meninggal atau sampai lumpuh kan Iya. tidak Iya ada. betul ya, belum ya. Jadi sayang ya kalau ada di kita yang sekolah yang berpikir harusnya rasional terbawa arus dengan hal-hal itu sayang sekali. Iya. Dan yuk adik-adik kita jangan terbawa. Kita lihat kenyataan sekarang, terutama medis nih. Awal-awal di Indonesia itu kita dulu. Begitu kita divaksin, besoknya bisa kerja. Berarti tidak ada efek samping yang Lebih bahaya. iya, bahaya. Dan sekarang juga memang kenyataan demikian. Ya, jadi anak saya, ayo jangan takut dengan hoax-hoax sini ya. yang belum jelas, yang tidak beralasan, yang belum kita lihat secara kasat mata di depan kita. Tapi untuk ke depan kita lihat kepentingan keperluan vaksinasi sendiri. Nah, sekarang jadi heboh. Setelah vaksinasi sebagai prasyarat administrasi, prasyarat Iya, hal-hal segala yang penting, sesuatunya kayaknya sekarang Nah, butuh vaksin ya. tapi mudah-mudahan kita bukan hanya hal itu yang Iya. kita harapkan, tujuan kita untuk menyehatkan diri kita bukan karena secara administrasi Iya. atau secara untuk keperluan apa. Harapannya Iya, dari harapannya untuk kesadaran kesadaran diri kita untuk sehat. terhadap kesehatan ya Pak ya. Gitu. Betul. Nah ini dia makanya untuk teman-teman milenial Susukan, khususnya nih warga-warga Susukan kelas 10 sampai kelas 12, teman anak-anak kita pelajar di Susukan, jangan takut untuk divaksin karena yang tadi udah dijelaskan oleh bapak-bapak dari puskesmas ini, karena vaksin itu juga sangat penting untuk kekebalan tubuh kita dan jangan mudah termakan hoax di luar lah ya Pak ya. Jadi intinya jangan takut untuk divaksin. Betul. Ya, Betul. karena sebelum divaksin juga kan kita Dicek melakukan juga screening, kesehatan. dicek Iya, dulu. Iya, itu dia. Tidak langsung main Tidak langsung vaksin main. aja ya. Iya. Adapun Iya. kejadian-kejadian KIPI yang tadi Iya. disebutkan Iya. itu berdasarkan penelitian ternyata itu orang komorbid, Iya. jadi Oh, nggak iya. terbuka. Oh, Nah, ketika iya. ditanya ibu gulanya tinggi atau punya darah Iya. tinggi, dia nggak terbuka. Tidak Dia dijelaskan tidak secara gitu ya. rinci ya. Dia punya tujuan pengen ada dapat sertifikasi itu. Oh, jadi gitu ya. iya. Itu Administratif karena ya, Pak ya. persyaratan administrasi di perusahaan, Iya, betul, di kerjaannya, sehingga dia hanya mengejar surat. Iya, hanya begitu, Dia oke. mengabaikan kondisi dia yang sebenarnya. Dia hanya menutupi keadaannya, harusnya memang ditunda atau bagaimana, Iya, akhirnya betul. terpaksa disuntik. Memaksakan diri ya, Memaksakan Pak ya. diri, dan memang kebetulan juga mungkin ya itulah pas reaksi tubuhnya juga lemah atau gimana itu. Tapi hal itu juga hanya berapa persen dari kenyataan yang lainnya.
Iya, sahabat susukan, istilahnya kalau kita mau vaksin, kita lebih dahulu kan ada tim screening di situ. Kemukakan apa maksudnya ada apa yang di dalam tubuh, keluhan, kemudian penyakit-penyakit yang pernah diderita ya Pak ya, maksudnya pernah mengalami apa, itu dikemukakan aja seperti istilahnya supaya tidak ada efek-efek yang akan menimbulkan suatu memberatkan tubuh kita sendiri. Kipinya nanti ya. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 12 sendiri nih Pak belum divaksin nih. Kelas kita maksud sekolah kita ya. Ada nggak ada nggak planning dari PKM sendiri untuk siswa-siswi yang kelas 12 dan kelas 10? Untuk planning ya sebenarnya kita itu lagi digeber. Iya. Semakin cepat pencapaian kita semakin tinggi, maka yang akan semakin cepat tuntas untuk penanganannya. Kasus ini apabila kita leha-leha nggak cepat-cepat ya semakin lama sampai kapan. Target herd immunity juga semakin cepat tercapai ya. Dan ini memang sudah di program pemerintah juga. Program masa ada dua, program khusus dan program umum. Iya. Saat sekarang mungkin baru programnya umum. Artinya usianya melalui secara skala level umum hanya pakai usia. Tapi nanti juga pemerintah akan memperkhusus untuk sekolah. Ya seperti sekarang sebenarnya ini udah masuk umum tapi khusus nih. Iya betul. Khusus ya, umum tapi dibayar khusus ya. Nanti seperti itu nanti depan beberapa bulan yang akan datang nanti ada program khusus. Jadi setiap sekolah itu nanti kita datang ke sekolah. Vaksin juga kan disediakan langsung oleh pemerintah khusus untuk anak-anak sekolah tadi. Nah kalau sekarang sebenarnya karena memang ada kebutuhan yang pokok dari sekolah, maka yang umum masuknya khusus, makanya kita khususkan ke sekolah SMK ini luar biasa istimewa untuk pelayan di SMK ini. Sementara yang lainnya kita masih menunggu dan masih dalam perencanaan, dan juga kami menyusul mungkin untuk pelaksanaan khusus untuk ke sekolah. Jadi yang dikatakan Ibu tadi nanti untuk kelas yang 11-12 insya Allah juga akan digarap dengan sendirinya sesuai dengan program khusus dari pemerintah. Nah sebenarnya selain itu apabila pihak sekolah mengharapkan cepat pelayanan bisa melalui surat pengajuan ke Puskesmas. Nanti setelah ada pengajuan kan kita tindak lanjuti. Jadi itu program dari pemerintah kan barangkali perlunya pengajuan dari bawah ke kita itu sebagai bentuk nanti usulan vaksin ke dinas bahwa ada keperluan untuk sekolah. Jadi tidak menunggu berapa gitu. Jadi bagus seperti sikap ya dari SMK ini luar biasa. Ini sudah aktif gitu, proaktif dengan pendidikan juga, tapi sikap ya dengan kondisi yang ada segera akhirnya kita bisa melaksanakannya. Nah kalau ini Pak untuk kan tadi udah direncanakan juga ya kemungkinan akan diadakan untuk siswa kelas 10 dan kelas 12. Nah untuk siswa kelas 10 dan kelas 12 dipersiapkan ya, nanti kita mungkin akan adakan vaksinasi di sekolah. Nah untuk persyaratannya sendiri Pak, apakah ada persyaratan khusus kah untuk vaksin ini? Persyaratan vaksin kan yang pertama kan KTP. Apabila tidak punya KTP cukup kakak ya. Berarti untuk siswa dipersiapkan kartu keluarga aja ya. Intinya sih kita untuk input data itu kan pakai NIK ya. Iya, NIK berarti yang dibutuhkan ya. Untuk yang usia itu kan pakai KTP kan jelas. Karena memang usianya di bawah 17 belum ada KTP kita bisa pakai NIK. Ya. Kalau nggak ada ini ya susah, baru iya betul nggak. Bisa divaksinasi, cuma nanti nggak bisa dibentar, nggak bisa untuk dapat sertifikasi. Kemarin sih Pak waktu itu kita pendataan nomor HP. Nah nomor HP itu yang aktif gitu ya. SMS ya. Iya yang SMS. Nah itu nanti input dari nomor HP itulah nanti akan muncul nanti ada di namanya aplikasi Peduli. Itulah bisa diupload atau bisa dilacak di situ. Nanti bisa disari sertifikatnya nama ibu, nama bapak, nama siapa di situ bisa nanti di-download, di-print itu bisa berbentuk seperti dicetak sertifikat itu ya. Sertifikat sendiri. Nah, ini kemarin juga sudah saya tanyakan, cuma ini tidak henti-henti juga kita ingatkan ya mungkin buat masyarakat di lingkungan sekitar Susukan yang menyaksikan podcast ini juga ya Pak ya. Mungkin bisa diinformasikan dari bapak-bapak tim vaksinator Puskesmas Susukan apabila ada masyarakat sekitar ini yang belum divaksin dan ingin divaksin, bagaimana nih Pak caranya, terus harus kemana gitu Pak. Jadi namanya masyarakat biarpun mereka sebenarnya membutuhkan karena kesadaran dan pengetahuan yang kurang atau ada fobia juga, mereka
jangankan yang udah ngerti, yang nggak Iya. tahu lebih-lebih lagi ya. Iya, betul. Jadi otomatis di awal juga kita sudah melaksanakan namanya edukasi. Edukasi betul Pak. Memberikan informasi, kejelasan pertama apa vaksin itu, bagaimana fungsi vaksin, dan sejauh mana efek dan sebagainya itu mereka tahu biar jelas. Nah, jadi kita tetap sambil berjalan pada saat juga kita melakukan edukasi ke masyarakat Edukasi. untuk mau dan tahu tentang vaksinasi COVID ini, sehingga mereka semakin tahu, semakin akhirnya timbul mau. Nah, di samping kita sedikit-sedikit untuk menghilangkan pikiran yang hoak-hoak di pikiran mereka itu, dengan meyakinkan bahwa di kita ini ternyata tidak ada terjadian TV yang membahayakan, artinya aman gitu, sehingga mereka ke depan dengan adanya nanti pelayanan vaksin mereka akan lebih antusias lagi. Iya. Lebih Jadi harapannya Harapan. Pak ya. Jadi bagi masyarakat Iya. yang berminat untuk divaksin datang saja ke Puskesmas Susukan Iya, dengan jadwalnya. membawa persyaratan fotokopi KTP dan KK. Iya. Gitu ya. Jadwal di kita pelayanan untuk vaksinasi hari Rabu, Kamis dan Sabtu. Rabu, Kamis Jadwal dan normal, Pak, ya? Sabtu, iya. Rabu, Kamis, Sabtu. Kalau tapi terkadang ketika ada kegiatan hal yang di Iya, luar betul. yang itu baru ada nanti Ada informasi. pemberitahuan. Oh, dari jam Informasi. berapa sampai jam berapa Itu Pak? kita pelayanan mulai jam 8:30 sampai jam 12. Oh, 8:30. Tapi tidak mungkin kalau misalnya yang vaksinnya banyak, Iya. ya kebetulan banyak kan Bisa karena sampai jam kita 1 atau jam 2. karena pas itu aplikasinya kadang ada gangguan Iya, betul. lama, kita kadang lebih dari jam 12. Iya. Ya, Tapi yang pasti segitu. sih 8:30 sampai jam 12 Ya, itu ya, sampai yang jam pasti. vaksin pertama dan vaksin kedua Vaksin bisa pertama dilayani. dan Di situ vaksin juga, kedua. iya. Tapi kalau di Puskesmas bicara pun paling 8:30, Iya. tapi untuk yang selalu mau divaksin harus pagi-pagi karena ada keambilan kartu antrian Oh, luar iya. biasa Oh. sampai di Responnya bagus sekali ya berarti ya masyarakat Yang di kita masa ya. itu. Ya, masyarakat sekitar Susukan responnya bagus sekali Pak Rizal ya Alhamdulillah, ternyata iya. ya. Masih kalau pengen vaksin ada antriannya juga ya. Antrian Nah, sampai- sahabat milenial yang belum tervaksin, saudara-saudara di sahabat milenial bisa datang ke PKM Susukan yaitu hari Rabu, Kamis dan Sabtu pukul setengah 9 sampai jam 12. Tapi untuk pengambilan antriannya harus pagi-pagi ya, karena ngantri loh. Nah itu Bisa berarti dilihat. kesadaran kita masyarakat Susukan berapa deh? Ya hebat ya. Dengan kuota rata-rata 200. 200 Oke, per hari ya, 200 ya per 200 hari. per hari Iya. pelayanan. Untuk di bawah SMA bisa ya Pak ya? bisa. Untuk SMP Ya, itu bisa. ya. Batas minimal umur Di atas Iya. umur 12 tahun ke atas. Oh, 12 tahun ke atas ya Pak. Itu ya, itu memang tergantung vaksinnya. Kalau vaksinnya kebetulan misalkan Iya, ada Sinovac betul. itu bisa. Kalau Iya. misalkan cuma Astra. ada Astra itu tetap dipakai untuk 18 ke atas. Oh, Tidak bisa yang 12 yang ke bawah 12 tahun bisa. itu bisa ya. Ya. Kalau ada Tapi ya vaksinnya sementara ya. sekarang Sandra masih ada Iya. Sinovac masih bisa dikasih. Kalau ada Masih Sinovac lancar, ya, kalau ya. masih ada vaksin Sinovac berarti masih bisa, Bisa untuk ya. yang 12 tahun ke atas. Ya, 12 itu tahun masih ke bisa. atas ya. Oke, cukup. Gimana Pak Rizal? Udah ya, Sudah gitu, cukup jelas ya, juga cukup, informasi yang diberikan oleh bapak-bapak dari tim PKM Susukan ya. Semoga apa yang tadi udah disampaikan Amin. bisa diterima ya. Semoga kita juga terbebas lah dari gosip-gosip atau hoax-hoax terkait vaksinasi yang dapat merugikan diri kita sendiri. Yang jelas vaksin itu aman dan membantu kita untuk mencapai kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini khususnya ya Pak ya. Dan satu lagi aman dan halal. Aman dan Oh, halal aman ya. dan halal, Dan ya. halal betul. Iya. Oke, sahabat milenial Susukan, mungkin kita bincang-bincang kali ini kita cukupkan. Lebih banyak lagi yang kita dapat pada hari ini. Semoga sahabat milenial jangan termakan oleh berita hoax ya Pak tentang vaksin. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman kita sahabat milenial kelas 11 tidak ada KIPI yang Tidak ada. ya Iya, maksud